Halo Sobat Wira, selamat datang di channel Radio Wira, tempat cerita menarik dan informasi terkini yang hadir untuk Anda. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Wira tak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk langsung saja kita simak keseruannya. Di pinggiran Jakarta tahun 80-an, deretan rumah semi permanen menempel seperti sisik ular di sepanjang gang sempit yang selalu lembab. Di ujung lorong berdirilah rumah milik Suwarti, janda hidup segan mati pun masih ditunda-tunda Tuhan. Dinding rumahnya tipis, dari triplek yang mulai mengelupas, dan diplester pakai kalender bekas kampanye caleg 2 tahun lalu. Di dapur ada tembok retak membelah dari sudut atap ke arah lantai. Retakan yang selalu menganga seperti luka yang tak mau sembuh. Dan entah kenapa, dari sana sering muncul bau amis, seperti darah yang mengering dan dipanaskan kembali. Suwarti berdiri di depan kompor batu arang, tangannya penuh jelaga, rambutnya dikucir seadanya. Wajan di atas api hanya berisi air, tak ada mie, tak ada garam. Yang dia masak hanyalah harapan agar anaknya, Gilang, bisa tidur malam ini dengan perut tak melilit. "Mak, lapar," gumam anak itu dari bilik belakang. Suwarti menahan tangisnya. Ia tidak ingin Gilang tahu bahwa ibunya kalah hari ini. Lagi, di luar rumah suara tawa perempuan terdengar jelas. Tawa itu menusuk telinga Suwarti seperti pisau kecil. Suaminya Arifin tertawa bersama. Tak jauh dari sana di warung tua milik Mpok Yeti, lelaki itu mabuk, duduk dekat wanita yang baru 3 bulan jadi janda muda. Arifin seharusnya mencari kerja, tapi yang ia cari tiap hari adalah dengkul perempuan lain. Suwarti tahu, ia mencium bau tubuh suaminya yang berbeda saat pulang. Bau tubuh perempuan lain yang baru saja dimasuki. Ia tahu karena ia istri, dan karena ia sudah terlalu sering diam, kini tubuhnya hanya bereaksi dengan perih. Malam itu hujan deras turun seperti sedang mencuci aib warga kampung. Air masuk dari bawah pintu, dan tembok dapur kembali bergetar. Suwarti duduk di lantai dapur, bersandar pada tembok retak itu, dan tiba-tiba mendengar suara lirih dari celahnya. Bukan suara tikus, bukan suara angin, melainkan suara perempuan, menggumam, pelan, parau. "Kalau pinggulmu dipakai, kamu bisa kenyang selamanya." Suwarti terkesiap. Ia tempelkan telinganya ke tembok. Tidak ada apa-apa, tapi aroma amis makin kuat. Dan seperti bisikan setan yang membelai lembut telinga, suara itu kembali. Tapi harus rela dibuka dulu. Dibuka dan dimasuki. Malam itu, Suwarti tidak bisa tidur. Tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Di lehernya muncul bekas garis merah seperti habis dicium sesuatu yang panas. Pinggulnya pun terasa berat. Ada geli aneh, seperti ada yang merambat dari dalam, mencari jalan keluar. Keesokan harinya ia memutuskan pergi ke pasar, tapi bukan untuk belanja. Ia mendatangi los belakang, tempat orang-orang bilang ada satu dukun yang tidak biasa. Dukun itu tidak terima pasien. Tapi kadang dukun itu memanggil sendiri orang-orang yang dipilih, namanya Mbah Rengga. Lelaki tua dengan kulit keriput seperti kulit ular bakar. Matanya satu juling, satu normal. Lidahnya panjang dan katanya bisa mencium bau kemiskinan dari jarak jauh. Saat Suwarti tiba, Mbah Rengga sudah menunggunya. Duduk di depan pintu los sambil mengelus seekor anjing hitam tanpa mata. "Bau dapurmu sudah sampai ke sini," kata Mbah Rengga tanpa suara keras. "Kau butuh harta, tapi harga pinggulmu sudah jatuh. Yang bisa menyelamatkan cuma satu." Suwarti diam. Tapi tubuhnya menggigil, antara takut dan penasaran. "Babi. Tapi bukan babi jantan. Itu buat lelaki. Yang kau butuhkan adalah babi betina. Babi telanjang yang berlari tanpa malu. Itu kamu." Suwarti menggenggam rok panjangnya erat-erat. Tapi Mbah Rengga sudah tahu semuanya. Ia menunjuk ke perut Suwarti. Ada daging kosong di situ. Kosongnya bisa diisi, tapi harus dibuka dulu. Malam Jumat nanti. Bawa kain jarik, minyak kelapa, dan niat untuk kaya. Tapi kau juga harus bawa satu hal lagi. "Apa?" tanya Suwarti dengan suara hampir tak terdengar. "Dirimu sendiri, dalam keadaan paling rela. Tanpa celana, tanpa malu." Mbah Rengga masuk ke dalam los, meninggalkan Suwarti yang masih berdiri mematung.
Tapi sebelum pintu tertutup, suara itu muncul lagi. Bukan dari mulut Mbah Rengga, tapi dari dalam los itu. Siapapun yang ingin kaya lewat tubuh, harus rela tubuhnya jadi pintu. Malam itu, saat Arifin pulang dalam keadaan mabuk dan tidur, tanpa menengok ke arah istrinya, Suwarti berdiri di dapur dengan hanya memakai jarik. Ia buka kembali celah tembok yang semalam mengeluarkan suara. Ia tempelkan tubuhnya ke sana. Dari retakan itu, aroma tanah basah dan darah menyembur pelan, seperti menyambut. Ia tahu malam Jumat berikutnya akan datang, dan ia tahu tubuhnya akan dipakai untuk hal yang tak bisa dibatalkan. Angin malam menyeret bau bangkai tikus dari got ke dalam kamar sempit milik Suwarti. Kain jendela bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang bernafas dari baliknya. Bukan angin, nafas. Nafas pendek-pendek, basah dan penuh desah. Suwarti membuka mata. Sudah tengah malam. Arifin belum pulang. Bukan lagi hal asing. Tapi malam itu berbeda. Pinggulnya panas. Seperti ditaruh bara. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai tumbuh dan memaksa keluar. Ia bangkit dari ranjang, hanya memakai daster tipis yang sudah bolong di bagian perut. Ia melangkah pelan ke ruang tengah. Suara itu datang lagi. Bukan dari dalam rumah, tapi dari balik jendela. Kain tipis warna gading menempel di dinding, berkibar sedikit, lalu membeku seperti dikulum udara mati. Mau kaya? Suara itu terdengar, jelas. Suara perempuan tapi serak dan berat. Rasakan dulu nikmatnya jadi wadah. Suwarti menatap jendela, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut. Ada bagian dari dirinya yang basah. Dadanya sesak, pinggulnya tegang. Daster itu menempel di tubuhnya karena keringat dingin, memperlihatkan garis tubuhnya yang masih menyisakan sisa kecantikan masa mudanya. Suara dari luar itu melanjutkan, besok, malam Jumat, di bawah jembatan tua, sendiri, bawa dirimu, dan buka semuanya. Suwarti menahan nafas. Ia tidak menjawab, tapi tubuhnya sudah mengiyakan. Ia kembali ke ranjang. Di sana Arifin sudah tergeletak. Rupanya pulang diam-diam dan tidur dalam posisi telungkup. Bau alkohol dan parfum murahan tercium jelas. Daster Suwarti masih basah. Tapi bukan hanya oleh keringat. Ada lendir di pahanya. Ada sensasi yang belum tuntas. Ia pandangi punggung suaminya, lelaki, yang dulu membuatnya jatuh cinta, sekarang hanya membuatnya ingin muntah. Dengan tangan dingin ia sentuh punggung itu. Dingin. Tidak ada gairah. Tidak ada cinta, tidak ada nafsu. Suwarti pun membungkuk membisikkan satu kalimat di telinga Arifin. Laki-laki sepertimu hanya akan disalib oleh tubuh yang lebih kotor dari pelacur. Lalu ia tidur. Tapi di dalam tidurnya, mimpi aneh datang. Ia melihat dirinya telanjang. Di tengah sawah mati, tubuhnya membesar dan dari bokongnya tumbuh ekor. Ia berlari seperti babi betina. Tapi ada bunga 7 rupa di sekujur kulitnya. Dan dari kejauhan, Mbah Rengga tersenyum dengan lidah menjulur panjang, menjilat pinggir bibirnya sendiri. Esoknya, langit tampak kelabu. Suwarti mengenakan kebaya, tipis warna hitam, kain jarik cokelat tua, dan bedak yang terlalu putih di pipi. Ia tampak seperti janda yang mau ke pengajian, padahal tujuannya adalah bawah jembatan tua, tempat para sopir truk biasa kencing malam-malam. Ia berjalan menyusuri rel kereta mati. Sepanjang perjalanan ia merasa seperti diikuti. Tapi tiap ia menoleh, hanya daun pisang yang bergoyang. Sampai akhirnya, suara berat muncul lagi. Kali ini dari kolong jembatan. Masuklah, tinggalkan semua, pakaian. Biarkan tubuhmu bicara. Di sana, di bawah jembatan berlumut berdiri Mbah Rengga, telanjang dada. Tubuhnya dipenuhi rajah tua. Di belakangnya lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Tanah basah dipenuhi bunga layu dan kulit kambing hitam yang masih berdarah. Suwarti mendekat, kakinya gemetar, tapi napasnya cepat. Daster dan kain jariknya ia buka perlahan, satu persatu. Dingin menggigit kulitnya, tapi rasa malu sudah mati sejak tubuh Arifin mulai disentuh perempuan lain. Tubuhnya kini telanjang bulat, berdiri di tengah lingkaran darah dan lilin. Mbah Rengga tidak bicara. Ia hanya merunduk, lalu mengusap perut,
Suwarti dengan kemenyan hitam. Lalu ia mengecup pinggul kiri Suwarti, kemudian kanan, lalu tepat di bawah pusarnya. Suara serak terdengar dari mulutnya. Kau bukan manusia malam ini. Kau bukan istri. Kau adalah kandang dari makhluk babi. Biarkan ia masuk. Tiba-tiba Mbah Rengga menempelkan keningnya ke perut Suwarti dan mulai melafalkan mantra. Pang-pang pinggul, darah turun, rahim terbuka, jilat babi masuk jiwa, tubuh jadi tempat, nafas jadi emas. Suwarti menjerit pelan. Dari rahimnya terasa aliran hangat, lalu dingin, lalu panas. Ia tak bisa menahan tubuhnya yang melengkung. Ia rebah di atas tanah. Mbah Rengga menaiki tubuhnya. Dengan satu gerakan kasar dan ritual yang brutal, ia mulai membuka pintu itu. Tidak ada cinta, tidak ada kelembutan, hanya ritual. Tapi yang aneh, Suwarti justru orgasme. Bukan karena nikmat, tapi karena roh babi betina masuk bersamaan dengan ejakulasi Mbah Rengga. Ia bisa merasakannya, hembusan nafas pendek dari entitas yang kini hidup di dalam tubuhnya. Setelah ritual selesai, tubuh Suwarti gemetar. Darah mengalir dari selangkangannya. Tapi ia tidak kesakitan. Justru seperti habis melahirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak akan bisa keluar dari tubuhnya lagi. Mbah Rengga hanya berkata pelan, "Malam Jumat depan, kamu akan merangkak, tapi bukan sebagai manusia. Dan jangan lihat bayanganmu sendiri, atau kau akan tahu bentuk sejati dirimu." Malam itu, saat pulang ke rumah, Suwarti menemukan Arifin sedang bercinta dengan janda sebelah di ruang tamunya sendiri. Tubuh janda itu montok, berbungkus rok ketat dan BH rendah. Arifin membelai tubuh perempuan itu dengan cara yang dulu ia lakukan pada Suwarti. Tapi kini Suwarti hanya berdiri, tidak marah, tidak menangis. Ia buka keran dapur, mencuci tangan yang tadi dipakai untuk menutup luka di selangkangannya. Air berubah merah, tapi bukan darah. Itu aroma minyak kelapa dan kemenyan, bercampur dengan sesuatu dari dunia lain. Lalu ia melihat mereka, dua manusia itu, bercinta seperti binatang. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi di belakang tubuhnya, di dinding dapur, bayangannya bukan lagi tubuh perempuan. Bayangannya adalah seekor babi betina bertaring. Malam Jumat berikutnya datang seperti janji yang tak bisa dihindari. Hujan turun sejak senja, deras dan tidak berhenti. Jalanan becek, bau tanah dan kubangan bercampur dengan aroma busuk dari gorong-gorong yang meluap. Tapi Suwarti tak merasa jijik. Malam ini bukan waktunya jadi manusia biasa. Di dalam kamarnya, tubuh Suwarti sudah berubah. Pinggulnya lebih bulat, kulitnya lebih lembut tapi dingin. Di sekitar tulang ekor terasa geli, seperti ada sesuatu yang hidup dan bernafas pelan. Selama seminggu ini ia terus mimpi basah, tapi bukan dengan laki-laki. Ia bercinta dalam mimpi dengan makhluk berbulu, bertaring, dan matanya merah menyala. Setiap bangun, kasurnya basah, dan ia mendapati lendir aneh mengalir dari antara pahanya. Bukan darah, bukan air mani, tapi cairan bening yang berbau anyir bercampur bunga bangkai. Sore tadi, Mbah Rengga datang tanpa mengetuk, berdiri di depan pintu, memakai jubah hitam dan membawa baskom tanah liat. Ini darah kambing darah, campurannya air kencing sendiri. Balurkan ke seluruh tubuhmu. Nanti malam kau akan berubah. Suwarti tidak bertanya. Ia tahu, kalau ingin kaya, tidak ada ruang untuk menolak. Jam 12 malam, tepat tengah malam Jumat Kliwon, Suwarti sudah telanjang. Ia berjongkok di sudut kamar yang digelapkan, menghadap cermin retak. Baskom berisi campuran darah dan urin itu ia aduk dengan tangan. Lalu ia mulai mengoleskan cairan itu ke leher, dada, perut sampai ke paha. Setiap sentuhan tubuhnya gemetar. Putingnya mengeras bukan karena dingin tapi karena geli yang menyesakan dari dalam. Pinggulnya berdenyut seolah memanggil. Mulai dari lubang hidupmu sendiri, kata suara dari dalam kepala. Suara itu bukan miliknya tapi ia turuti. Ia oleskan cairan merah ke bagian paling lembut di tubuhnya. Dimasukkan jari telunjuknya perlahan, membasahi dari dalam. Cairan itu seperti menyatu, membuat liang tubuhnya panas dan nyeri. Lalu terasa seperti disetubuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat tetes terakhir darah menyentuh tulang ekor, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh, merangkak, dan menjerit.
Ka. Ah! Kakinya mengecil, tangan memanjang, gigi tumbuh taring, tubuhnya berbulu. Dan ketika semuanya selesai, Suwarti sudah tidak lagi menjadi manusia. Ia adalah babi betina, tapi bukan babi biasa. Matanya menyala merah, payudaranya masih menggantung besar. Tubuhnya berlapis lendir dan aroma dupa yang pekat. Dari selangkangannya, darah mengalir deras. Tapi darah itu justru membuat jalan setapaknya berkilau merah. Itulah jejak kaya. Nafkah dari Pinggul. Sasaran pertama, rumah Pak Lurah, orang kaya, yang baru saja membangun toko sembako, punya 2 mobil dan istri simpanan. Rumahnya besar, tapi selalu gelap di atas jam 12. Ia percaya jam segitu malaikat lewat. Ia salah besar. Babi Suwarti mengendap di halaman rumah. Di bawah tubuh, binatang itu celah antara pinggul dan paha menyemburkan darah segar. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menghilang seperti diserap bumi. Dari kejauhan suara gonggongan anjing hilang. Angin berhenti. Dan dari balik jendela, bayangan Pak Lurah tampak sedang tidur telentang bersama pelayan rumah tangga yang usianya masih 20 tahun. Tiba-tiba cermin di kamar itu retak, bunga di vas layu. Dan di lemari, uang mulai berdetak. 1 putaran keliling rumah, 2, 3. Darah terus menetes dari pinggul babi betina itu. Nafasnya berat. Setiap langkah, bulu di tubuhnya berdiri. Ia seperti orgasme panjang yang menyakitkan. Tapi semakin sakit, semakin deras tetesan dari rahimnya. Dan semakin banyak yang ia serap dari rumah itu. Dan di luar pagar, Mbah Rengga berdiri di bawah pohon mangga, menggenggam kendi kecil. Ia menangkap setiap tetes darah yang menetes, lalu menghirupnya pelan. Nafkah sudah ditarik, esok pagi seremas akan datang. Suwarti terbangun dalam keadaan telanjang di kamar, dengan tubuh penuh bercak darah, tapi tidak lelah, justru lebih segar. Dan anehnya, di depan pintu rumahnya ada koper kecil. Di dalamnya, gelang emas, kalung berlian, dan uang 100.000. Pecahan baru tebal seperti kitab suci. Ia tak bertanya. Ia hanya mandi, lalu berdandan, dan mengenakan daster merah ketat, membiarkan payudaranya menyembul seperti perempuan simpanan yang baru pertama kali naik haji. Sore harinya, Arifin pulang. Ia kaget mendapati rumah bersih, makanan tersaji, dan Suwarti istrinya yang biasa lusuh, kini duduk dengan kaki disilang, tubuh dibungkus daster mahal dan aroma parfum berkelas. "Apa ini?" tanya Arifin sambil memandang bingung. Suwarti tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan pelan ke arah suaminya, lalu meraih kepala Arifin dan menekan wajahnya ke dadanya. "Aku tidak akan tanya kau tidur sama siapa, tapi mulai sekarang, kau akan tidur dengan siapa yang aku pilih." Arifin mencoba melawan, tapi tubuhnya lemas. Wajahnya memerah, nafasnya cepat, dan matanya mulai basah. "Apa yang kau pakai?" gumamnya. Suwarti tertawa kecil. Ia ciumi leher suaminya, lalu membuka kancing celana lelaki itu, dan dengan satu gerakan ia menekan Arifin ke lantai. Ia menindihnya. Tapi malam itu, yang berkuasa bukan laki-laki, yang bercinta bukan istri. Yang naik ke atas adalah makhluk yang punya pinggul penuh, darah dan rahim penuh kutuk. Mereka bercinta liar. Tapi Arifin menangis. Karena saat tubuh mereka menyatu, ia merasa seperti sedang dimakan hidup-hidup. 3 malam berikutnya, Suwarti kembali berubah. Sasaran berikutnya, rumah bos tempat janda sebelah bekerja, dan rumah istri kedua Pak Camat, lalu rumah pengusaha toko emas di pasar. Setiap malam, darah keluar dari pinggul. Tapi setiap pagi, ada koper berisi uang dan emas di depan pintu. Dan setiap malam tubuhnya merintih bukan karena sakit, tapi karena pinggulnya kini ketagihan dilewati oleh roh babi betina. Pinggulnya jadi jalan penghisap rezeki. Nafkah bukan lagi dari tangan tapi dari selangkangan. Hanya dalam 2 minggu, Suwarti membeli tanah, bangun toko, pakai mobil, dan jadi bahan gosip seluruh RT. Tapi semua takut, karena setiap rumah yang didatangi babi itu selalu ada kejadian aneh. Anak kerasukan, cermin pecah, atau air sumur berubah amis. Dan yang paling menyeramkan, janda muda tetangganya
perempuan yang dulu tidur dengan Arifin, ditemukan gantung diri di dapur. Lehernya diikat tali, matanya membelalak, dan di bagian bawah tubuhnya ada gigitan seperti taring hewan. Dan di tembok dapur ada satu tulisan merah, pinggul yang mencuri akan kembali menggigit. Pasar pagi di Kampung Kramat mendadak ramai membicarakan satu sosok. Bukan pejabat, bukan selebriti, tapi janda. Janda kampung yang tiba-tiba bersinar seperti kuningan digosok, Suwarti. Kini ia bukan lagi perempuan yang mengantre beras miskin. Ia melenggang di lorong pasar mengenakan kebaya brokat merah darah, kain jarik batik mahal, dan lipstik merah menyala yang warnanya seperti darah segar. Lehernya dihiasi kalung emas dengan liontin berbentuk kelamin babi betina, simbol kuno yang hanya dikenali oleh para pelaku ilmu hitam. Para penjual sayur yang dulu menyeringai saat ia menawar kini menunduk takut. Ibu-ibu julid hanya bisa berbisik, dan para lelaki menatapnya seperti kucing menatap potongan daging mentah. Tapi satu yang tak bisa disembunyikan dari tubuh Suwarti, aroma tubuhnya. Bukan wangi parfum, tapi bau darah mentah dan dupa mahal bercampur gairah liar yang mengapung seperti kabut saat fajar. Dan itu membuat lelaki muda datang seperti daging ditarik ke dalam kuah mendidih, namanya Wawan. Usianya 23, anak, juragan ayam yang baru pulang dari Bandung. Tubuhnya kekar, dagunya tegas. Dan ia terpancing saat melihat Suwarti duduk sendirian di warung kopi pasar, menyilangkan kaki, dan menyedot es teh dari sedotan dengan cara yang membuat seluruh kerongkongan. Lelaki haus, sendirian aja bu? Tanya Wawan sambil nyengir. Suwarti melirik pelan. Saya janda, biasa sendiri tapi kadang butuh teman buat ngobrol. Nada suaranya berat, dalam, lembut tapi seperti menjilat. Wawan duduk, mereka bicara, tapi tidak lama. Karena mata, Suwarti terus menatap celana Wawan yang mulai menegang dari balik kain. Dan Wawan pun merasa ada yang merayap dari ujung jempol kaki sampai ke dada. Getaran yang membuatnya seperti ditiup angin dari neraka. Malam itu, di rumah baru milik Suwarti, lampu kamar dimatikan. Tapi lilin menyala. Wawan berdiri kaku, tubuhnya telanjang, nafasnya memburu. Suwarti berjalan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya telanjang, hanya memakai selendang tipis berwarna ungu. Rambutnya basah, pinggulnya berayun pelan. Dan saat ia berjalan, setiap langkah seperti menebar racun ke syaraf Wawan. Aku nggak butuh laki-laki yang setia, katanya sambil menekan dada Wawan dengan jari telunjuk. Aku cuma butuh laki-laki yang bisa membuatku lupa bahwa aku manusia. Suwarti mendorong Wawan ke kasur. Dengan satu gerakan, ia naik ke atas tubuh lelaki muda itu. Tangannya melilit leher, lidahnya menjulur, menjilat telinga hingga ke dada. Ia tidak bercinta seperti istri. Ia tidak merintih seperti perawan. Ia menggigit, mencakar, melumat. Buka kakimu, bisiknya. Wawan menurut. Suwarti menurunkan tubuhnya, menempelkan bibirnya ke bawah. Tapi yang menghisap bukan hanya mulut. Rahimnya ikut menarik. Ia menunggangi tubuh Wawan berputar naik turun menggesekkan seluruh bagian tubuhnya tanpa henti, hingga Wawan menjerit. Ah! Namun Suwarti tidak berhenti. Ia terus menggoyang. Tubuhnya mengeluarkan cairan bening yang panas, seperti air rebusan. Di atas kasur itu ia seperti makhluk setengah dewi, setengah binatang. Dan saat orgasme terakhir datang, Wawan terdiam, tubuhnya mengejang. Apa yang kamu lakukan padaku? Gumamnya pelan lemas. Suwarti menunduk, bibirnya masih basah. Ia menjilat pundak Wawan, lalu berkata pelan. Aku cuma ambil nafkah. Dari pinggul, Wawan jatuh pingsan. Dan saat ia bangun keesokan paginya, ia sudah berada di pinggir rel, hanya memakai celana dalam. Di dadanya ada bekas cakar berbentuk segitiga. Dan mulutnya mengigau, menyebut nama Suwarti berkali-kali seperti orang kesurupan. Sementara itu, di rumah besar Pak Camat, berita mulai menyebar. Wawan, keponakan kesayangan beliau, tiba-tiba hilang 2 hari, lalu ditemukan dalam keadaan linglung. Dan malamnya, penjaga rumah melihat bayangan babi besar berjalan pelan di luar pagar,
sambil mengeluarkan suara perempuan mendesah. Malam Jumat itu, Suwarti kembali berubah. Tubuhnya merangkak, pinggulnya berdarah. Tapi kali ini, darahnya bukan cuma menetes. Darahnya menyembur seperti orgasme dari luka. Dan setiap rumah yang dilewatinya, kaca pecah, kucing mati, dan suara orang tertawa berubah jadi tangis. Mbah Rengga menunggu di depan rumahnya. Ia tahu pesugihan ini makin kuat, tapi ia juga tahu makin kuat pesugihan, makin besar tumbalnya. Dan kali ini, bukan rumah orang kaya yang dituju, tapi rumah seseorang yang pernah membuat Suwarti merasa hina. Mertua dari perempuan simpanan suaminya, rumah tua berdinding kayu di pinggir kali. Babi betina itu, Suwarti, mengelilingi rumah 3 kali. Tapi saat hendak melangkah keempat, pintu rumah itu terbuka. Seorang nenek tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, dan di tangannya tasbih. Tak semua daging. Bisa kamu sedot nak, katanya pelan. Suwarti menjerit, tubuh babinya terbakar, tapi ia lari, ia kembali ke rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya, tubuhnya tidak kembali ke bentuk manusia dengan sempurna. Telinganya masih runcing, kuku-kukunya masih panjang, dan di cermin, ia melihat wajahnya mulai berubah. Gigi taringnya tumbuh, tapi besoknya, uang datang lagi. Kali ini bukan dalam koper, tapi dalam bentuk toko emas yang di atas namakan dirinya. Sertifikat atas nama Suwarti, 1 warung, 1 mobil, dan 1 kios bahan bangunan. Ia menangis malam itu, tapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena tahu pinggulnya kini bukan miliknya lagi. Sudah jadi jalan setan, jalan nafkah, jalan darah. Kasur Suwarti empuk hangat diselimuti linen mewah yang baru saja ia beli dari toko kain impor. Tapi tiap malam Jumat di kasur itu, ia tidak tidur. Ia menggeliat, menggigit bibir, menjerit dalam diam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena makhluk itu datang lagi. Bukan lelaki, bukan hantu, bukan babi, melainkan sosok gelap tanpa wajah. Bertubuh panas seperti arang, tapi cair seperti kabut. Dan ia menindih tubuh Suwarti dari ujung rambut hingga mata kaki. Ritual sudah bukan lagi perintah, sudah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini bukan sembarang kebiasaan, ini ketagihan, nafsu, dan kebutuhan tubuh Suwarti berbaring dengan kain jarik tergulung di pinggang. Putingnya mengeras di balik selimut. Aroma tubuhnya bercampur dengan bau darah lama yang masih tertinggal di ujung selangkangan. Ia tidak pakai celana dalam, karena malam ini, ritual akan datang sendiri, tanpa diundang. Dan seperti biasa, tiba-tiba, ruangan menjadi dingin, lalu panas. Lalu ada hembusan napas di belakang telinga, suara berat tanpa kata, tapi bisa dirasa. Dan tubuhnya bereaksi lebih dulu, pinggulnya berdenyut, tubuhnya melengkung, tangan tak kasat mata menyentuh pangkal pahanya, lalu merayap naik, lalu mengoyak. Dan seperti seminggu sebelumnya, rahimnya berdenyut bukan karena ingin anak, melainkan ingin disetubuhi oleh yang tak hidup. Masuklah, bisiknya pelan, membuka pahanya pelan-pelan seperti daun yang terbuka oleh angin kotor. Masuklah, dan sedot nafkah itu, makhluk itu masuk, tanpa suara, tanpa bentuk, tapi Suwarti bisa merasakannya. Gerakan meliuk, menjulur, memuaskan, bukan satu, tapi banyak. Bukan manusia, tapi nafsu murni dalam bentuk roh. Dan ia, orgasme dalam diam, panas, lengket, berdarah. Keesokan paginya, tubuhnya menggigil. Di bawah sprei, ada bercak merah berbentuk lingkaran seperti simbol kuno. Ia membuka sprei itu, mencucinya sendiri. Takut pembantu barunya mencium sesuatu yang tak wajar. Tapi saat tubuhnya dilap, Suwarti sadar, kulitnya makin pucat, pinggulnya makin berat, dan bentuk tubuhnya makin tidak wajar. Ia menatap cermin, matanya tak lagi bulat. Sudutnya mulai meruncing seperti mata binatang, dan dari telinga kirinya darah hitam menetes pelan-pelan. Ia panik, dan saat panik datang, hanya satu tempat yang ia tuju, los Mbah Rengga. Mbah Rengga sudah menunggu. Duduk bersila di depan kendi,
berisi cacing tanah dan belatung putih. Kau terlambat, kata Mbah Rengga tanpa menoleh. Ritual harus diperkuat, nafkah dari pinggulmu mulai ditolak oleh tanah. Suwarti jatuh bersimpuh, tapi bukan menangis. Ia mencakar pahanya sendiri, memperlihatkan urat biru di selangkangan yang sudah menghitam. Aku sanggup lebih dari ini, desahnya. Aku mau tubuhku disetubuhi lebih dalam. Asal kekayaanku tetap datang. Mbah Rengga membuka mata. Kau tahu, artinya? Suwarti mengangguk. Aku siap. Malam itu, ritual penguatan dilakukan. Tapi kali ini berbeda. Bukan lagi di bawah jembatan atau dalam kamar, tapi di dalam sumur tua di tengah kuburan Cina yang sudah tak terurus. Suwarti diturunkan ke dasar sumur dengan tali. Tubuhnya telanjang. Hanya dililit rambut panjang dari 7 perempuan mati bunuh diri. Setelah sampai di bawah, tali dilepas. Ia sendiri. Di bawah. Dalam gelap. Dingin. Tiba-tiba dari sela batu keluar kabut tipis. Lalu suara-suara perempuan menangis. Lalu muncul tangan-tangan. Halus mencakar, menyentuh, membuka kembali rahim Suwarti yang kini sudah menjadi milik gaib. Dan dari dalam batu, muncul makhluk, hitam, besar. Tubuhnya seperti babi tapi wajahnya seperti janin manusia. Penisnya bukan 1 tapi 3. Panjang dan hidup seperti belut. Makhluk itu tidak meminta izin. Ia langsung menindih tubuh Suwarti. Dan 3 alatnya mulai memasuki mulut, selangkangan, dan anus bersamaan. Suwarti menjerit. Tapi jeritannya bukan kesakitan, melainkan puncak gairah terdalam yang tak bisa diberikan manusia. Ia diperkosa oleh iblis pesugihan, tapi ia menerimanya dengan rahim terbuka. Di dasar sumur itu, ia menjerit berkali-kali, dan setiap jeritan memanggil hujan petir di atas langit kampung, sampai akhirnya makhluk itu meledak dalam tubuhnya, dan tubuh Suwarti tidak meledak, tapi mendadak menyala. Dari pinggul menyembur cahaya merah. Nafkah berhasil diperkuat. 2 hari kemudian toko emas baru berdiri atas nama Suwarti. Warga bingung, tapi tak ada yang berani bertanya. Karena malam-malam setelahnya, warga mulai mendengar suara uangku keluar dari tubuh perempuan. Dari pinggul yang tak bisa ditiduri manusia biasa. Dan anak-anak kecil mulai melihat sosok perempuan setengah telanjang berjalan malam-malam. Dari belakang ia cantik, tapi dari depan tubuhnya bercampur, babi dan perempuan, dan tiap malam Jumat, kasur Suwarti kembali basah, bukan oleh peluh cinta, tapi oleh keringat gaib yang disemprotkan iblis langsung dari tubuhnya. Gaun itu warna merah marun, sutra asli dari India, halus seperti kulit bayi, ringan seperti napas pertama setelah berhubungan. Tapi ada satu hal yang tak bisa dibasuh dari gaun itu, bau darah. Bukan dari luar. Bau itu muncul dari dalam tubuh Suwarti sendiri. Setiap kali ia mengenakan gaun itu, darah tipis mengalir dari antara pahanya, menyusup lewat benang-benang kain, menetes diam-diam ke lantai marmer, membentuk titik-titik seperti doa yang dijawab oleh setan. Malam itu, pesta kecil digelar di rumahnya. Para ibu sosialita kampung berkumpul. Musik dangdut mengalun pelan, lilin aromaterapi menyala di pojok ruangan, dan wine murahan disajikan dalam gelas kristal. Suwarti duduk di tengah ruangan, kaki disilangkan, gaun merah menyelimuti pahanya yang montok dan masih menyisakan kilau, minyak dari ritual semalam. Lelaki-lelaki muda, entah dari mana datangnya, berkeliaran seperti lalat di sekitar tubuhnya. Mereka bukan tamu. Mereka pengikut, mereka haus, tapi bukan haus minum. Haus tubuh. Dan Suwarti sudah menjadi altar pemuas. Tubuhnya bukan miliknya lagi. Tiap malam, roh-roh datang merayunya, menyentuh, menghisap, menggoda. Dan tiap pagi, ia bangun dengan sisa sperma gaib di dada atau di dalam mulutnya. Bukan mimpi, bukan delusi, nyata, basah, lengket, dan berbau dupa. Namun malam itu berbeda. Ketika pesta mulai ramai, suara tawa mulai memecah ruang, dan Suwarti hendak menari dengan salah satu pemuda. Pintu rumahnya terbuka sendiri, pelan. Angin dingin masuk, dan dari pintu itu Gilang anak lelakinya berdiri. Tubuhnya kurus,
Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menatap sang ibu seperti menatap iblis di atas altar. "Ibu," ucapnya pelan. Kamar ibu, baunya kayak daging mati. Suwarti tercekat, gelas di tangannya gemetar. Gilang melangkah masuk, dan dari belakangnya Rengga muncul, seolah menjemput adegan yang sudah ditulis oleh nasib. "Sudah waktunya," kata Mbah Rengga. "Darah yang kau keluarkan sudah mulai basi. Nafkah tak bisa ditarik dari darah busuk." Suwarti berdiri, matanya berkaca, tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tahu apa yang akan diminta. "Kau harus pilih," lanjut Mbah Rengga. "Tubuhmu jadi milik makhluk itu selamanya, atau anakmu menjadi tumbal darah pertama agar rahimmu bisa diisi kembali dengan kehidupan." Gilang mendekat, tak mengerti. "Ibu, siapa dia?" Suwarti memeluk anaknya erat-erat, hatinya bergetar, tapi tubuhnya, rahimnya sudah terbiasa kosong lalu diisi oleh roh-roh yang menjilati dari dalam. Ia menatap Mbah Rengga. "Kalau aku menolak, pinggulmu akan meledak, dan tubuhmu akan dimakan dari dalam. Kau akan mati dalam orgasme abadi." Malamnya, di kamar Suwarti duduk di ujung ranjang. Gaun merahnya basah di bagian paha, tapi bukan darah, air mata. Gilang tidur di ranjang kecil sebelah, memeluk guling, napasnya tenang. Ia tak tahu apa-apa. Suwarti bangkit, melepaskan gaun perlahan, menjadi telanjang. Tubuhnya masih cantik, tapi ada garis-garis hitam di sepanjang paha. Urat-urat yang menyimpan sumpah gaib mulai menonjol. Ia membuka jendela, angin malam masuk, dan dari luar jendela muncul 3 bayangan. 3 makhluk hitam, tinggi, tak berkaki, tak bermata. Hanya memiliki alat kelamin seperti sulur akar yang bergerak sendiri. Mereka mengelilingi Suwarti, berbisik, menjilati udara, mengendus tubuhnya. Mereka lapar. Suwarti membuka kedua tangannya, meletakkan dada dan rahimnya ke arah angin. "Ambil tubuhku, tapi tinggalkan anakku. Jangan sentuh Gilang." Makhluk-makhluk itu menyerbu tubuhnya. Ranjang berderak, dinding retak, cermin pecah. Suwarti ditindih, diperkosa, dilubangi, dijilati oleh 3 roh dalam waktu bersamaan. Tubuhnya berguncang, pinggulnya mengucurkan darah. Tapi ia bertahan, ia tidak menjerit, karena ini pilihan. Pilihan untuk tidak menyerahkan darah anak, tapi menyerahkan seluruh tubuhnya untuk jadi wadah nafsu gaib. Dan saat pagi datang, tubuhnya berlumuran lendir gaib. Tapi Gilang masih tidur dengan senyum kecil. Suwarti tak lagi manusia. Tubuhnya kini separuh gaib, separuh nyata. Tapi tiap langkahnya menggetarkan tanah. Dan malam Jumat berikutnya, ia tidak berubah jadi babi betina. Ia berubah jadi perempuan bersayap, darah berjalan di atas atap rumah warga, menyedot rezeki dari rahim istri-istri orang. Bukan hanya lewat pinggul, tapi lewat dada, mulut dan air mata. Dan tiap malam, suara di langit kampung terdengar, "Suwarti, bukan janda biasa. Dia nafkah, dia jalan darah. Dia gaun merah yang membawa kutuk di setiap lipitannya." Hari itu langit mendung tak biasa. Awan menggantung seperti rahim langit siap pecah. Hawa kampung terasa sesak. Warga diam. Hewan peliharaan menghilang. Dan suara azan maghrib mendadak patah di tengah kalimat. Suwarti baru selesai mandi bunga. Tubuhnya masih basah. Ia berdiri telanjang di depan cermin, membiarkan air mengalir turun dari rambut hingga ke belahan pahanya. Tapi tak ada niat menutup. Justru ia biarkan tubuhnya berdiri telanjang begitu lama, seolah mengundang mata lain yang tak kasat mata untuk datang menatap dan menyentuh. Dan malam itu, mata itu datang. Tapi bukan dari dunia gaib. Seorang kiai, namanya Kiai Faruk, baru pulang dari Mekah. Sorbannya putih, matanya tajam, dan tangannya tak pernah menyentuh kulit perempuan. Ia datang atas permintaan warga yang sudah mulai ketakutan, karena sudah 5 ibu hamil keguguran tanpa sebab. Sudah 3 laki-laki ditemukan linglung dan tak mengenal istri mereka. Dan setiap malam Jumat, tercium bau daging disembelih dari arah rumah Suwarti. Kiai Faruk datang tanpa salam. Langsung melangkah masuk menepis asap dupa yang menggantung di langit-langit ruang tamu.
Suwarti menyambutnya tanpa kerudung, hanya memakai daster tipis transparan. Putingnya menonjol, pinggulnya basah, bibirnya merah seperti digigit malam. "Apa kabar, Kiai?" Suaranya berat, lembut, dan menjilat. Kiai Faruk menatapnya. "Aku tak datang untuk bersalaman, aku datang untuk menghentikan." Suwarti mendekat, menatap mata lelaki itu. "Kalau mau menghentikan setan, jangan takut melihat perempuan." Kiai Faruk mundur satu langkah, tapi pandangannya mulai goyah, karena Suwarti bukan hanya perempuan. Dia wadah setan dan pemuas jin. Tiba-tiba dari balik dinding, asap tebal muncul. Daster Suwarti melayang sendiri lalu jatuh. Ia kini telanjang bulat dan tubuhnya mengeluarkan uap panas. "Aku tidak akan lari, Kiai." "Tapi apa kau yakin bisa menahan pandanganmu saat tubuh ini dipakai iblis untuk bersujud?" Kiai Faruk gemetar. Bibirnya mulai bergetar. Tangannya merogoh tasbih, tapi tasbihnya hancur di genggaman. "Aku bukan perempuan biasa, Kiai," bisik Suwarti. "Aku adalah janda yang diperkosa oleh iblis dan menikmatinya tiap malam di kasur ini, dengan tubuh ini." Suwarti menyentuh dada Kiai Faruk. Dan saat jari itu menyentuh dada kiri, seketika dada Kiai memanas. Ia menjerit, tapi bukan kesakitan. Ia mengeras. Batinnya roboh. Malam itu Kiai Faruk tinggal di rumah Suwarti. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya dikunci, ruhnya dikendalikan, dan di kamar itu, untuk pertama kalinya, seorang kiai sujud di bawah dada janda berilmu hitam. Suwarti menindihnya, rahimnya terbuka, panas dan berdenyut. Ia menunggangi kiai itu seperti menunggangi nafsu Tuhan. Ia mencakar dada putih itu, lalu membiarkan darah keluar dan menyatu dengan cairan dari tubuhnya sendiri. "Aku bukan ingin imanmu," bisiknya saat menunduk. "Aku cuma ingin tubuhmu ikut menyembah nafkah ini." Kiai Faruk memekik saat klimaks, tapi bukan karena syahwat, melainkan karena tubuhnya mendadak mengeluarkan cahaya. Roh sucinya lepas, tubuhnya dipakai, jiwanya ditelan, dan Suwarti orgasme dalam sorak takbir yang sumbang. Esoknya Kiai Faruk tidak bicara sepatah kata. Ia duduk di teras rumah Suwarti, membaca kitab dengan mata kosong. Dan tiap malam Jumat ia menyembelih ayam jantan lalu menyiramkannya ke kamar Suwarti. Ia tak kembali ke pondok, ia tak kembali ke masjid, karena tubuhnya kini milik janda merah. Dan di matanya hanya ada satu arah sujud, arah rahim Suwarti yang penuh darah dan cairan setan. Sejak itu tubuh Suwarti makin kuat. Ia tak lagi berubah jadi babi. Kini ia bisa menyerap nafkah hanya dengan disentuh. Lelaki yang bersalaman dengannya langsung kehilangan rezeki. Perempuan yang cemburu padanya langsung keguguran. Dan gaun merahnya kini bukan hanya basah oleh lendir atau darah, tapi meneteskan air mani gaib yang tak henti-henti setiap malam. Dan warga pun berbisik, jika kiai saja bisa ditindih oleh setan, maka siapa yang bisa menghentikan perempuan berdarah dari pinggul ini? Perempuan itu tidur telanjang setiap malam, bukan karena ingin menggoda lelaki, tapi karena tubuhnya tak lagi bisa ditutupi kain. Dagingnya panas seperti bara, rahimnya terbuka setiap malam Jumat, seperti lubang gaib yang haus akan benih yang bukan berasal dari dunia manusia. Suwarti kini bukan hanya kaya, bukan hanya janda paling dicari. Ia adalah wadah, tempat para jin menaruh biji nafsu dan membiarkannya tumbuh menjadi makhluk setengah roh, setengah daging. Sejak Kiai Faruk jatuh, ritual Suwarti tak perlu lagi dipandu. Kini ia sendiri yang memanggil. Dengan berdiri di tengah kamar, kaki mengangkang, bibir basah, dan kedua tangan melingkari perutnya yang mulai mengeras seperti hamil. Tapi ini bukan kehamilan biasa, bukan anak manusia, bukan darah arifin, bukan pula hasil dari persetubuhan dengan lelaki. Ini benih neraka. Tubuh Suwarti berubah. Pinggulnya semakin lebar tapi bukan membesar, lebih seperti membuka. Tulang panggulnya tak lagi rapat. Kulit perutnya mulai berurat ungu, seperti akar tumbuhan busuk, dan dari putingnya keluar cairan bening seperti susu, tapi berbau besi dan tanah kuburan. Warga kampung mulai mencium bau itu, bahkan dari luar rumah. Beberapa yang berani mengintip melihat cahaya merah menyala dari balik ventilasi, lalu terdengar suara-suara ganjil.
pelan-pelan masuk lebih dalam. Rahimku terbakar, kasih lebih banyak, kasih api. Mereka pikir itu Suwarti sedang bercinta. Mereka salah. Itu suara iblis menyemai benih di dalam perutnya. 4 hari kemudian, Suwarti muntah darah di dapur. Tapi yang keluar bukan muntah biasa. Gumpalan rambut, tanah, dan potongan kuku. Ia jongkok, meringis, lalu tertawa. Anakku hidup. Anakku menetas. Malam Jumat. Langit merah, awan menggulung seperti kertas dibakar dari ujung. Suwarti membuka semua jendela. Ia berdiri di tengah ruangan, tubuh telanjang, perut sedikit membuncit, 2 kaki diikat kain kafan, kedua puting dililit tali rambut. Bibirnya diwarnai darah dari luka jarinya sendiri. Dan dari luar rumah, muncul puluhan sosok hitam, makhluk-makhluk kecil dengan tubuh seperti bayi tanpa wajah, tangan seperti cambuk, dan suara menangis yang menusuk gendang telinga. Mereka datang merangkak, lalu satu persatu naik ke tubuh Suwarti, menjilat, masuk ke dalam perutnya lewat pusar, dan membuat perut itu bergetar seperti sedang dipakai bercinta dari dalam. Suwarti menjerit, tapi bukan karena sakit. Ya Allah, tambah. Suara itu menggema keluar rumah, dan malam itu, 3 bayi yang baru lahir di kampung mati dalam pelukan ibunya masing-masing. Karena roh bayi itu dicuri untuk memberi bentuk bagi janin yang sedang dikandung Suwarti. Esok paginya, tubuh Suwarti dingin, tapi perutnya membesar 2 kali lipat. Di atas kasur, cairan merah menggenang, dan dari dalam perutnya terdengar suara tertawa kecil, seperti suara anak, tapi bukan anak manusia. Dan Kiai Faruk, yang kini tak lagi waras, duduk di teras sambil menulis ayat Al-Quran dengan darah dari kemaluannya sendiri. Malam ke-14 setelah pembuahan, Suwarti berdiri di halaman rumah, tanpa busana. Perutnya seperti drum. Ia tertawa, lalu berteriak, "Aku hamilkan neraka." Dan dari balik pepohonan, warga melihat cahaya menyala dari rahimnya, seperti bara merah, seperti obor, dan satu suara terdengar dari dalam perutnya, "Ibu, izinkan aku lahir, dan kubakar dunia." Angin malam Jumat menusuk seperti cambuk yang tak sabar menyentuh kulit. Udara pekat, kabut turun tebal, mengaburkan batas antara dunia hidup dan mati. Di dalam kamar yang lampunya remang, tubuh Suwarti menggeliat di atas kasur berbunga ungu. Perutnya menegang, mengeras, bergerak seperti ada makhluk yang ingin keluar namun tersangkut di batas antara dunia dan neraka. Rahimnya panas, pinggulnya berdenyut pelan tapi pasti. Lendir mengalir dari sela pahanya, bukan pelumas biasa, melainkan lendir mistis, kental, merah kehitaman, dengan aroma seperti dupa dan darah haid busuk perempuan. Itu tak tidur. Ia menunggu tubuh, bukan tubuh siapa saja, tapi tubuh mati yang masih hangat, yang bisa jadi pintu untuk melahirkan makhluk dalam rahimnya. Dan suara dari dalam perutnya, makhluk yang sedang tumbuh itu, terus mengerang, berbisik dari dalam. "Ibu, aku haus gairah. Aku tidak bisa lahir. Lewat doa, aku butuh cinta, cinta yang kaku, dingin, tapi masih keras." Suwarti berdiri. Tubuhnya telanjang, kulitnya berkeringat seperti minyak urut, pinggulnya meneteskan lendir mistis, dan matanya seperti 2 bara menyala. Ia tidak bisa menunggu. Maka ia keluar rumah, tanpa kain, tanpa malu. Langkah kakinya membelah malam, tanpa suara, tanpa takut, menuju rumah tua di tepi kampung, rumah tempat Pak Hashim, duda tua, baru saja meninggal sore tadi karena serangan jantung. Mayatnya belum dikubur, disemayamkan di ruang depan, masih hangat. Pintu rumah Pak Hashim tidak terkunci. Suwarti mendorongnya perlahan, lilin-lilin menyala. Tahlilan belum dimulai, tapi jasad itu, Pak Hashim, terbaring sendiri. Wajahnya tenang, tubuhnya dibalut kain putih, tapi bagian bawahnya belum diikat sempurna. Masih longgar, masih bisa disingkap, dan Suwarti menangis. "Maafkan aku, Hashim, tapi aku butuh cinta ini. Cinta tanpa detak,
Ia membuka kain kafan bagian bawah. Kemaluan Pak Hashim masih hangat, membesar pelan, karena tubuh Suwarti yang telanjang dan mendekat mengeluarkan aroma darah dan gairah setan. Suwarti menaiki tubuh mayat itu. Perlahan, perutnya membuncit, penuh. Gerak-gerik janin dalam rahimnya semakin kasar, seolah makhluk itu ikut mendesak dari dalam. Ia duduk di atas kemaluan Pak Hashim, menggesek perlahan, lalu ia desah. "Ayo, cintai aku sekali lagi, meski kau sudah mati, karena hanya tubuhmu yang bisa membuka pintu kelahirannya." Dan tubuh itu merespons, entah karena ilmu, entah karena setan. Tapi kemaluan mayat itu menegang. Suwarti meliuk, lalu menancapkan dirinya. 1 hentakan, 2, 3. Lendir darah bercampur di paha. Rahimnya berdenyut. Makhluk itu menjerit dari dalam. "Aku keluar, Ibu. Aku keluar." Dan saat itu, dinding rumah retak, lilin padam. Suwarti berteriak. Air ketuban meledak dalam warna hitam pekat. Dan dari selangkangannya, lahir makhluk. Setinggi botol kecap, kulit merah berlendir, gigi lengkap, rambut penuh, kemaluan bertaring. Makhluk itu menjilat kemaluan Pak Hashim, lalu memanjat tubuh Suwarti dan menyusu dari puting yang berdarah. Suwarti menangis, tapi matanya tidak menyesal. Ia bisikkan ke bayi itu, "Kau bukan anak, kau nafkah, kau cintaku, yang lahir dari tubuh mati. Dan malam ini seluruh kampung akan mencium aroma mayat dari rahimku." Pagi harinya kabar menyebar. Mayat Pak Hashim lenyap, rumahnya terbakar. Dan di dinding kamar, ada bercak darah membentuk tulisan, "Bayi sudah lahir." Tapi kelahiran ini adalah kutuk. Dan di rumah Suwarti, bayi itu menangis dengan suara perempuan dewasa. Tiap tangisnya membuat perempuan subur keguguran. Suwarti menyusui bayi itu sambil menari telanjang. Rahimnya sudah kosong, tapi gairahnya tidak pernah kering. Bayi itu tumbuh cepat, bukan harian, bukan mingguan. Jam demi jam, pagi seperti bayi usia 3 bulan, tengah hari sudah bisa berdiri. Malamnya sudah berbicara. Tapi suara yang keluar dari mulut mungil itu bukan suara manusia, bukan juga jin, melainkan suara kelabang raksasa yang bersuara lewat rongga tubuh mayat. Bayi itu bukan sekadar pesugihan. Ia adalah titisan penghulu kelabang, makhluk penjaga antara dunia bawah tanah dan tubuh perempuan berdarah merah. Dan kini ia menuntut sesuatu. "Aku dewasa, Ibu. Aku ingin istri." Suwarti gemetar. Rahimnya belum sembuh, tapi putingnya masih mengeluarkan susu bercampur darah. Bayi itu menyusu sambil menjulurkan lidah panjang seperti serangga yang menjilat bangkai. Dan malam itu, ia menulis dengan darah di tembok, "Aku ingin dinikahkan dengan darah perawan, di dalam kubur, di hadapan ibuku sendiri." 3 hari kemudian, Suwarti menjemput perawan itu. Namanya Mila. Gadis penjual jamu keliling, umurnya baru 19. Tubuhnya segar, kencang, senyumannya lembut. Suwarti mengundangnya ke rumah, dijamu dengan wedang jahe, dibuat tertawa. Lalu, dibius dengan dupa dari kain kafan bekas ibu melahirkan yang mati berdarah. Mila pingsan, tubuhnya dibalut kain putih, disiapkan seperti pengantin. Wangi melati dikalungkan, kakinya diolesi air kembang 7 rupa. Dan saat malam Jumat tiba, Suwarti menggali kubur di belakang rumahnya. Kubur dangkal, 1,5 meter, dengan 2 bantal di dalamnya. 1 untuk Mila, 1 untuk makhluk kelabang, yang kini sudah berbentuk anak lelaki usia 9 tahun. Bermata hitam penuh, dan memiliki lidah kelabang sepanjang 2 meter yang terus menjulur dari mulutnya. Ijab kabul dilakukan di dalam tanah. Ambah Rengga memimpin upacara memakai sorban dari kulit ular sawah. Suwarti berdiri di atas lubang, membawa mangkok darah haidnya sendiri. Mila masih pingsan, tubuhnya sudah dibuka sebagian. Payudaranya dibiarkan terbuka. Selangkangannya ditetesi air mani dari roh pesugihan. Dan saat makhluk itu masuk ke liang,
kubur. Ia menyetubuhi Mila di hadapan ibunya sendiri. Dalam keadaan setengah sadar, Mila menjerit, "Tolong, tolong, ini bukan manusia, ini bukan laki-laki." Tapi suara jeritannya pelan, tenggelam oleh suara serangga malam, dan desah nafas makhluk kecil yang sedang menuntaskan pernikahan pertamanya. Suwarti berdiri di atasnya, tangannya menyentuh perut. Ia tidak sedih, tidak marah, tidak jijik. Ia bangga, anaknya kini sudah jadi suami. Dan darah perawan Mila meresap ke akar-akar tanah, mengalir ke dapur, mengalir ke kamar mandi, mengalir ke sumur, menghidupkan rumah Suwarti jadi istana pesugihan. Pagi harinya, Mila lenyap, tak ada jejak, tak ada mayat. Tapi di dinding dapur tertulis, pengantin ke Labang telah disahkan, perawan telah ditelan, dan rahim ibu masih siap menyusui. Hari-hari berikutnya, rumah Suwarti seperti tidak berisi manusia. Bayi Kelabang tinggal di kamar yang dijaga 3 lelaki gaib berwajah polos, tetapi berkemaluan sebesar tombak. Setiap malam Jumat, mereka mengarak tubuh perawan baru dari kampung lain, dibaringkan di kasur merah, dan diminta izin lewat tetesan darah di paha sebelum dipakai oleh anak Suwarti. Suwarti hanya berdiri di depan pintu telanjang menyaksikan semuanya. Ia tak lagi manusia. Ia ibunda dari neraka Kelabang. Ia pengatur pernikahan gaib. Dan tiap lendir yang menetes dari tubuh perawan itu disalurkan kembali ke tubuh Suwarti, menambah kekayaan, menambah usia, menambah birahi, dan tiap warga kampung yang coba bertanya, tiba-tiba mati dengan mulut penuh telur Kelabang. Di dalam kamar, Suwarti duduk di depan anaknya yang kini tampak seperti bocah normal. Ia menyisir rambut anak itu sambil berkata pelan, "Kalau kamu ingin istri lagi, katakan, Nak. Ibu akan cari yang payudaranya segar dan vaginanya masih malu-malu." Anak itu menjulurkan lidah ke labangnya, menjilati dagu ibunya. Dan malam pun kembali tiba. Tubuh Suwarti kini tak bisa menua. Kulitnya kencang, payudaranya padat, pinggulnya montok dan selalu hangat, meski malam 10 derajat. Tapi di balik semua, itu rahimnya kembali bergetar. Ada tanda-tanda yang tak bisa ia tolak. Darah haid tak keluar lagi. Tapi tubuhnya mual setiap pagi, putingnya nyeri, dan malam-malam ia mendengar bisikan dari sumur belakang. "Kau belum selesai, kau masih kosong, isi itu lagi. Isi itu dari dalam, dari dagingmu sendiri, dari anakmu sendiri." Di malam Jumat yang ke-49 sejak kelahiran bayi Kelabang, Suwarti menjerit keras di kamar, tubuhnya bergetar, ranjang berguncang, dan dari lantai keluar asap seperti dupa basah. Tapi baunya bukan harum. Bau darah yang dipanaskan bersama mani dan tanah kuburan. Dari kabut itu, bayi Kelabang muncul, kini sudah sebesar remaja 12 tahun, tinggi, tegap, wajah polos. Tapi matanya hitam penuh, dan alat kelaminnya menggantung seperti ekor sapi, menjuntai ke lutut, berdenyut sendiri tanpa disentuh. Suwarti menangis, tapi bukan tangis tobat, tangis karena rahimnya haus. Tapi tak ada yang layak lagi kecuali satu, anaknya sendiri. Malam itu, kamar dikunci. Semua lampu dimatikan. Hanya satu lilin dinyalakan, diletakkan di antara kedua paha Suwarti yang terbuka lebar. Ia sudah telanjang. Ia sudah siap. Dan ia memanggil anaknya masuk. Makhluk itu berjalan mendekat, tubuhnya beruap seperti tanah dibakar. Dan sebelum masuk ke dalam tubuh ibunya, ia berlutut, lalu berkata, "Aku tak hanya lahir dari rahimmu, Ibu, tapi aku juga akan kembali ke dalamnya, agar adikku lahir dari daging yang sama." Dan malam itu, Suwarti dan anaknya bercinta, bukan sekadar hubungan badan. Ini penyerahan mutlak, gairah yang bukan berasal dari cinta tapi dari kuasa. Anaknya menjilat putingnya sambil berzikir terbalik. Lidah Kelabang menjulur ke pusar. Kemaluan masuk perlahan, dan tubuh Suwarti membuka seperti gua berdarah yang sudah lama rindu dihuni. Suara, ranjang tak terdengar. Tapi suara tubuh saling tumbuk, saling sedot, saling robek dan isi terdengar hingga ke sumur. Dan dari bawah tanah,
makhluk-makhluk roh bersorak, karena akhirnya pengantin sejati telah disatukan. Pagi harinya tubuh Suwarti memerah, kulitnya panas, dan dari dalam perutnya muncul detakan baru janin kedua. Tapi bukan janin biasa. Ini calon raja pesugihan. Dan pada malam harinya, Suwarti duduk di ruang tengah, hanya memakai kain tipis dan darah segar di dada. Ia tersenyum lalu berkata, "Besok adalah hari terakhir. Aku tak akan melahirkan, aku akan melepas semuanya. Tapi dengan satu syarat, kalian semua harus datang ke rumah ini, karena nafkahku sudah penuh. Dan seseorang akan membakar tubuh ini bersama seluruh rahasia." Pagi itu langit merah padam. Matahari tak terbit dari timur, tapi dari tubuh Suwarti yang duduk di kursi goyang, telanjang, hamil besar, dan tersenyum seperti ibu yang hendak menyusui dunia. Rumahnya sepi, tapi seisi kampung berdiri di depan pagar diam seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Bau darah, suara tangis dalam tanah, dan bisikan janin yang belum lahir. Di dalam tubuhnya, janin itu menendang seperti setan yang ingin keluar lewat mulut. Matanya dari bara, rambutnya dari asap dupa, dan tubuhnya dari mani raja jin dan darah ibu kandung. Suwarti tidak akan melahirkan anak itu, ia akan membakarnya bersama tubuhnya sendiri. Karena malam sebelumnya, dalam sekejap, kesadaran yang entah dari mana datang, ia menangis. Dan ia tahu, ia telah melewati batas yang bahkan neraka sendiri enggan menyentuh. Ia siram tubuhnya dengan minyak tanah, ia buka jendela, ia lepas semua kain, lalu ia letakkan korek di atas perutnya. Untuk darah-darah yang aku sedot, untuk perawan-perawan yang kuberikan, untuk imam yang kutunggangi sampai tak kenal Tuhan, untuk anak yang tak sempat punya takdir, aku, Suwarti, perempuan yang jadi jalan nafkah, memilih terbakar. Karena nafkah yang paling utuh adalah yang tak bisa diwariskan. Api membakar dari kaki ke kepala. Jeritnya bukan jerit sakit, tapi jerit penyerahan. Anak dalam kandungan ikut menjerit. Rumah meledak, tanah retak. Langit berubah gelap, dan dari lubang terakhir yang terbentuk di lantai kamar Suwarti, hanya tersisa satu benda, kain merah, basah. Dengan tulisan darah, "Pinggulku sudah tak perlu dipakai lagi. Sejak hari itu, kampung keramat sunyi, tak ada suara ayam, tak ada kelahiran, tak ada kematian. Hanya satu yang terdengar sesekali dari dalam sumur belakang rumah bekas Suwarti. Desahan pelan dan suara kecil berkata, "Ibu, aku belum selesai. Terima kasih sudah ikut menyelam bersama kisah ini. Semoga tubuhmu tetap utuh, dompetmu tidak dari pinggul berdarah, dan tidurmu malam ini tak diganggu suara dari sumur manapun.